Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Firmansyah, mahasiswa Sosiologi FISIP Unsri 2019. Sejumlah sektor manufaktur saat ini mulai melakukan transformasi bisnis, terutama yang mengarah pada penerapan industri 4.0 atau 4.0. Hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien, apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam hal itu, sektor manufaktur dihadapkan dengan masalah hubungan industrial. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas mengenai apa itu hubungan industrial. Secara umum, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan prosesnya produksi pada suatu barang atau jasa. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Menurut KBBI, hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Sedangkan industrial adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Jadi, jika kita simpulkan, menurut KBBI, hubungan industrial adalah interaksi antara dua atau lebih yang memudahkan kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Menurut salah satu tokoh ahli, yaitu Abdul Hakim, hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Hubungan industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di dalam perusahaan. Ada 3 unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Yang kedua, apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal atau bipartit. Yang ketiga, mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan atau lockout oleh pengusaha tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. Hubungan industrial bermanfaat untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hubungan industrial juga memiliki prinsip. Yang pertama yaitu pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama memiliki kepentingan atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Semakin banyak perusahaan yang membuka usaha baru, maka semakin banyak pula kesempatan lapangan kerja yang akan memberikan penghasilan bagi banyak tenaga kerja. Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan sebagaimana pola hubungan sebuah keluarga. Maka, hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling membantu, dan saling mengerti. Kelima, perlu dipahami bahwa tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk itu, masing-masing pihak, perusahaan dan pekerja harus mampu menjadi mitra sosial yang harmonis. Masing-masing harus mampu menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dan perselisihan. Keenam, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan pengusaha maupun kesejahteraan pekerja. Ada beberapa unsur yang menjadi sarana hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari atau oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua, organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan merupakan mitra kerja, serikat pekerja, dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat atau tingkat nasional. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, lembaga kerjasama tripartit sektoral nasional, provinsi dan kabupaten atau kota, serta peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang kelima, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keenam, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum kerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. 7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikutnya adalah jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapatan mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapatan mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Baiklah, saya harapkan teman-teman semua dapat mengerti